Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Rosihan, SHMAG. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Bapak Kiai Haji Ihsan Intizam, LCMAG beserta jajaran. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kendal, Ibu Nurul Komariah, Eskepners beserta jajaran. Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Kendal, Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Kendal, Pimpinan Majelis, Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Pimpinan Ortom Daerah Kendal, dan Bapak Ibu Sesepuh Muhammadiyah dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di dalam acara halal lebih halal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabiatnya. Insya Allah seluruh umatnya sama-sama mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara halal lebih halal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal tahun 1446 Hijriah atau 2025 Miladiyah dengan tema Eratkan Ukhuwah, Kuatkan Jam'iyah. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 139 kepada Saudara Istioso Priyohutomo, mahasiswa Mahad Jamiah Kaba, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air tercinta, hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Lagu Sang Surya dan Mars Aisyah.
Ujari aku, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yahdumul yatim. Berulang kali sampai hafal dan bosan, aku tersadar ayat bukan sekedar akrobat kata, tapi energi yang membumi. Runtuhlah kebanggaan hafalan tanpa perbuatan, berguna tapi malu. Kau rubahnya firman menjadi panti asuhan, kau jelmakan firman menjadi sekolahan, kau wujudkan firman menjadi rumah sakit, kau dayakan ayat menjadi amal manfaat umat. Aku semakin takjub dan cinta. Lalu kau bisikkan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Luruskan, rapatkan barisan agar lebih meraih cita, agar dicita, agar bahagia. Aku semakin mabuk dan tergila-gila, terbedaya dalam angan-angan pasti mulia. Ku tepis omelan gombal, intoleran, ekstrim, garis keras, wahabi, miskin literasi, eksklusif, sesat menyesatkan. Yang ku tahu, engkau hanyalah membantu, engkau peduli, engkau empati, engkau siap dan siap. Hilang akal sehatku sebaik engkau dibenci, sedermawan engkau dicaci, sebermanfaat engkau didengki. Siapa sebenarnya mereka? Siapa sebenarnya mereka? Siapa sebenarnya mereka? Yang membencimu, dialah yang terjerumus. Takdirmu itu pembaharu. Di sini, di situ, di sana, di mana-mana. Matahari tak pernah berhenti menyinari, walau mendung terus menutupi. Terima kasih Muhammadiyahku, wajhat bianni Muhammadiyah.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ihsan Intizam LC-MAG, kami silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Razihan MAG, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk beliau. Sekaligus yang akan memberikan materi pencerahan pada halal bihalal kali ini. Yang sama-sama kita hormati seluruh teman-teman dari Pleno PDM. Tepuk tangan untuk Bapak-Bapak PDM Kendal. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Ibu Hajah Nurul Komariah beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati seluruh UPP PDM Kendal. Yang UPP boleh ngacung, semuanya yang UPP. Lah kok sithik. Baik, mungkin masih dalam perjalanan. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang se-Kabupaten Kendal. Mana tangan, ya alhamdulillah kayaknya banyak BCN. Terima kasih. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Kendal. Ya, ibu-ibu ini luar biasa. Siti tapi kita yakeh. Ortom tingkat daerah Bapak Ibu yang khusus ya, wabil khusus sesepuh, bini sepuh dari sesepuh kita ya, ada Bu Muslim, ada Bu SK, ya, ada Pak Zabidi, ya, alhamdulillah hadir, terima kasih. Ada Bu Din Rais, ya, dan ada Bu Murtaji, ya, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara halal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah manfaat. Untuk menyemangati jangan lupa yel-yelnya. Ranting, cabang, masjid, Muhammadiyah. Kayaknya kurang kompak. Ya. Ulangi. HP-nya letakkan dulu HP-nya. Setan gepeng. Ulangi. Ranting, cabang, masjid, Muhammadiyah. Satu lagi. PDM Kendal. Ya. Sekarang PDM Kendal yel-yelnya baru di launching hari ini. PDM Kendal asoy Al-Quran salat infak. Infak begini ya, begini atau begini? Al-Quran salat infak tidak akan rugi. Siap ya? Ya. PDM Kendal asoy
Al-Quran, sholat, infak, tidak akan rugi. Mantap. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita pasti tidak ingin merugi hidup di dunia atau di akhirat. Dan Allah memberikan konsep, Quran itu petunjuk, ya, bahwa siapapun dia kalau menerapkan, mengerjakan, mengistiqomahkan 3 perkara tadi, itu Allah jamin lantabur, tidak akan pernah merugi. Bapak Ibu sekalian, negasinya itu pakai lan, yang artinya tidak akan pernah merugi seumur-umur kita di dunia sampai akhirat. Masa orang yakin dengan Al-Quran? Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bukan la tabur, bukan, tapi lan tabur, tidak akan pernah merugi. Al-Quran, sholat berjamaah, dan infak. Maka ini menjadi gerakan kita, mari bersama-sama kita sukseskan petunjuk dari Allah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 22 Maret yang lalu pengajian di Pelantungan, kita sudah launching gerakan ASOI ini. Dan kemarin halal bihalal di RSI se-Semarang Raya juga kita sudah sosialisasikan se-Semarang Raya. Kemudian halal bihalal Dikdasmen se-Semarang Raya juga sudah kita sosialisasikan. Bahkan kemarin hari Kamis seluruh Dikdasmen se-Kabupaten Kendal beserta guru semuanya juga deklarasi untuk mensukseskan gerakan ASOI. Dan pagi ini tadi di Pendopo Kabupaten Kendal, SD Muhammadiyah Purin juga deklarasi seluruh keluarga besar, gurunya, wali muridnya, semuanya berjanji untuk mensukseskan surat Fatir ayat 29. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergerak minimal di keluarga kita, diistiqomahkan 3 ini sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang Islami yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sangat optimis. Kalau 3 itu dilaksanakan, mau di rumah, rumahnya pasti akan terus beruntung. Keluarga pasti akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau itu dilaksanakan di ranting, maka rantingnya pasti akan berkembang. Karena ada pertemuan halakoh. Maka nanti setelah ini minimal di setiap ranting itu ada 5 halakoh. 1 Muhammadiyah, 2 Aisyah, kemudian 3 pemuda Muhammadiyah, 4 halakoh NA, 5 halakoh remaja dan anak-anak. Pertanyaannya, siap tidak? Kok loyo? Siap tidak? Ya, siap. Oke. Nanti kita buat sistem Bapak Ibu sekalian yang menggembirakan, bukan karena paksaan. Kalau paksaan itu sekali tok nanti terus baru itu bubar. Tapi kita ingin dari hati, apa benar sih 3 ini akan membuat kita beruntung? Lah itu Bapak Ibu harus merasakannya. Ya, karena itu adalah janji dari Allah. Apa benar Pak nanti akan beruntung? Ya harus dicoba. Agama itu bisa dirasakan dan bisa diaplikasikan. Sehingga setelah itu baru kita bisa komentar. Oh ternyata benar. Kemarin di RSI yang hatam 5 kali lebih, ya, itu kemarin yang paling banyak 8 kali hatam. Dapat reward dari RSI. Ya. Saya pernah nyampaikan kemarin di Gemoh. Siapa yang nanti hatam 5 kali lebih dapat reward 1 juta.
Malam-malam ada yang ke rumah, alhamdulillah Pak saya sudah 5 kali lebih. Berarti dapat reward 1 juta. Artinya tidak akan pernah rugi kalau kita menjalankan apa? Al-Quran, sholat, apalagi infak. Setiap hari orang ketang sehari apa? 1000. Ya, sehari 1000 itu sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Sedikit. Ya. Tapi yang sedikit saja belum kita laksanakan, bagaimana nanti yang banyak? Insya Allah lazismu siap untuk menghandle yang infak harian. Kalau ada 11.000 murid, 15.000 dijumlah dengan TPQ, kemudian warga, ranting dan cabang, itu kalau dijumlah semuanya ada sekarang lebih, misalnya 50.000 jamaah, sehari kalau 1.000 berapa juta niku Bapak Ibu? 50 juta, sehari 50 juta. Kalau dikalikan 1 tahun itu sudah berapa miliar? Kalau sehari cuman 1.000, tapi kan belum terkoordinasikan dengan baik. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita membangun kebahagiaan dunia dan akhirat lewat Al-Quran, lewat sholat berjamaah, dan lewat infak kita harian. Siap Bapak Ibu? Ya, maka nanti yang UPP minimal setiap bulan ada laporan, Pak sudah ada kajian Al-Quran. Pak, alhamdulillah sudah ada darus bersama. Di RS itu kemarin saya tanya, ternyata sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, setiap ganti SIP itu baca Quran. Setiap ganti SIP. Kalau sehari ada 3 SIP berarti setiap hari 1 ruangan itu baca Quran 3 kali. Ora ketang sak lembar. Maka akhirnya berkah luar biasa RSI. Maka yang sekolahan setiap pagi nanti baca Quran ora ketang 5 menit. 5 menit atau 1 lembar. Bapak sekalian, setiap pagi Kendal bergemuruh bacaan Al-Quran dari siswa-siswinya kurang lebih 11.000 siswa, Masya Allah. Maka ini yang akan memberikan keberkahan kepada kita. Kebaikan kalau tidak digerakkan, maka kebaikan itu tidak akan sesukses kejahatan yang terorganisasi dengan baik. Bapak Ibu, siap kita mensukseskan gerakan Asoy? Alhamdulillah. Allah yang akan membalas sebesar apapun perjuangan Bapak Ibu sekalian. Allah melihat dan Allah pasti akan membalas dan memberikan janji tijaratan lan tabur, tidak akan pernah merugi. Dan alhamdulillah sudah disiapkan lagunya, jinglenya, dan nanti akan kita launching hari ini jingle Asoy, dan insya Allah sebentar lagi aplikasi Asoy kita luncurkan sehingga Bapak Ibu nanti punya akun masing-masing, setiap hari bisa mengupdate berapa ayat yang dibaca, berapa kali sholat jamaahnya, sholat sunnahnya, berapa rupiah infaknya. Nanti akan terdeteksi sendiri dan itu adalah hisabnya Bapak Ibu sekalian di dunia yang bisa dilihat sebelum nanti hisab di akhirat kita lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal yang pertama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, jalallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa qulu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi perjuangan dari teman-teman seluruh UPP yang sudah mensukseskan program PDM dan juga dari cabang-cabang semuanya. Kita doakan semuanya yang bergabung di Muhammadiyah diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dilimpahkan rizki yang berkah manfaat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang solih dan solihah. Demikian kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.
kita akan launching lagu Jingle Asoy. PDM Kendal, Asoy. Al-Quran, sholat, infak, tidak akan pernah rugi. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ihsan. Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama Jingle Asoy. Bapak Ibu hadirin, sebelumnya kami sampaikan bahwa Jingle Asoy tadi adalah karya dari Ketua PDM PDM Kendal. Kita tepuk tangan sekali lagi. Dan vokalis Jingle Asoy, kemudian vokalis Sang Surya dan Maris Aisyah tadi itu adalah Ibu Khairul Umah SPD. Beliau adalah anggota dari LSBO PDM Kendal sekaligus sebagai guru Muhammadiyah di Purin, dan pengiringnya adalah Pak Irwan Troko, mohon maaf. Pengiringnya adalah Pak Irwan dari SD Muhammadiyah Purin. Nah, terbalik, mohon maaf. Oke, kita tepuk tangan untuk para kader Muhammadiyah yang luar biasa. Oh iya, sekaligus PDNA ini Ibu Aisyah luar biasa Bapak Ibu. Oke, siap Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan reward kepada sesepuh Muhammadiyah. Kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya, mohon berkenan untuk maju ke depan panggung. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zabidi. Kami persilahkan. Berikutnya adalah Bapak Kiai Sudiono Ibnu Sumadi. Monggo Bapak untuk bisa langsung ke depan panggung. Kemudian Bapak Haji Teguh Suhardi BA. Ibu Hajah Mardia SPD, istri dari almarhum Bapak Haji Abdullah Sahur.
Ibu Huriati, istri dari almarhum Bapak Haji Muslim. Ibu Haja Dr. Septanida Aryani, istri almarhum Bapak Murtaji. Ibu Partiem SPD, istri almarhum Bapak Haji Ishak. Ibu Siti Wahida, SSIT MKes, istri almarhum Bapak Yusuf Darmawan, SPD MPD. Ibu Suyati, istri almarhum Bapak Haji Khairuddin Rais. Keluarga almarhum Bapak Abdul Bari Soim dan keluarga almarhum Bapak Mahbub. Kami persilahkan untuk bisa maju ke depan panggung. Berkenan menyerahkan reward kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Ali Satiran MPD dan Bapak Kiai Haji Muhammad Farhan Tantowi, kami persilakan. Silakan panitia untuk bisa maju ke depan. Soalnya kan udah saya jemput Pak Isan nanti sanggup aja. Oke, nanti baca. Terima kasih kami ucapkan kepada para sesepuh Muhammadiyah, luar biasa Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih, ini jasa-jasa para Bapak dan Ibu, sungguh luar biasa untuk gerakan Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya pada acara inti kajian halal bihalal yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rosihan SH MAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal beserta seluruh jajaran, pimpinan daerah Aisyah Kendal beserta seluruh jajaran, dan seluruh pimpinan cabang UPP yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan berbicara, sehingga masih dilanjutkan terus pembicaranya ketika narasumber berbicara. Dan itu adalah tanda-tanda orang yang menjadi menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Itu adalah orang yang ketika ada narasumber berbicara, bicara sendiri-sendiri atau melihat HP sendiri-sendiri sekalian.
Itu pasti menurut Al-Quran tempatnya di neraka paling bawah. Kata siapa? Kata Al-Quran surah Al-Muluk ayat yang 10. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu saya di gedung dakwah Muhammadiyah lantai 3 itu mau menjadi pendengar setia, tentu tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya kalau saya berbicara ada yang berbicara tempatnya di neraka sekali. Yakin itu kata Al-Quran tadi kan PDM ngendika Al-Quran, sholat, infak. Kan itu tahu? Yang tidak bisa ditawarkan Quran dan sholatnya. Infaknya bisa ditawar. Tidak bisa sekarang, besok pagi bisa. Tidak punya uang, boleh tidak infak. Itu kan ada, jadi kasusnya apa? Kasusnya ini, sekalian. Seorang yang banyak duitnya, dia berzakat, dia sholat, dia puasa, dia berzakat. Kemudian ada yang datang dari desa, datang kepada Rasul, nggak bisa infak. Ya, jadi ahlat dusur di hadis apa itu? Bukan arba'in ya. Jadi ada hadis itu disebutkan dari riwayat Muslim, ada seorang yang miskin ketemu kepada Rasulullah yang disebut dengan ahlat dusur. Ahlat dusur itu bagaimana? Ahlat dusur itu adalah mereka yang ya puasa, ya sholat, ya banyak infaknya. Sahabat itu berkata, ya Rasul saya tidak bisa infak karena apa? Tidak punya duit. Nah itu hadisnya panjang. Dzaba ahlat dusur bifuduli a'malihim. Orang kaya itu banyak amalnya sehingga dia mudah masuk surga. Lah ada orang yang miskin tidak bisa beramal, apa? Ya kamu tidak usah beramal, tidak punya duit kok. Nabi menjawab, apa amalan saya ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah. Kalau kamu tidak punya duit, ya nggak usah infak. Baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid. Tahlil dan tahmid itu adalah sedekahnya orang yang tidak punya duit. Lah kalau orang punya duit kok sedekahnya hanya tahlil dan tahmid, sama dengan orang miskin sekalian. Jadi orang yang biasa tahlilan itu adalah orang miskin-miskin semua itu sekalian. Loh hadisnya begitu kan? Hadisnya begitu. Muhammadiyah itu tidak biasa tahlil tapi biasa infak. Maka Muhammadiyah bisa besar itu karena apa? Karena anggotanya itu sregep infak, sregep wakaf. Maka Muhammadiyah menjadi besar. Kan itu. Maka sampai disebut di Muhammadiyah itu kalau ada acara kematian itu tidak ada tahlilan. Sebab apa? Kalau tahlilan itu pasti ada jamuannya. Itulah yang menyebabkan Muhammadiyah tidak melakukan kegiatan tahlil. Karena tahlil dipandang sedekahnya orang miskin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya di plot itu mulai jam 10 sampai jam 11 sekalian. Jadi halal bihalal kok bicara durasinya sampai 1 jam, sing diomongnya apa sekalian. Nah, saya minta izin, saya bicara 1 SKS saja, paling panjang 50 menit. Jadi nanti jam setengah 11 lebih 10 saya cabut sekalian karena apa? Jam 1 saya di Purwodadi, di PDM Purwodadi, saya lihat map itu perjalanannya 2/4 jam sekalian. Jadi makanya mohon Bapak dan Ibu nanti yang saya sampaikan dikritisi. Kalau yang tidak pas nanti di WA saya, ayatnya mungkin tidak tepat dan sebagainya. Nah, ayat yang saya baca tadi itu surah Az-Zumar ayat 73.
Bunyinya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ditarik orang-orang yang bertakwa itu masuk surga secara jamaah. Ini kan konsepnya jamiah. Nah, jamiah itu organisasi, kalau jamaah itu bareng-bareng, rombongan sekalian. Nah, karena apa? Karena takwa kita, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi orang-orang yang bertakwa, Bapak dan Ibu kita yang bertakwa selama bulan Ramadan dibentuk oleh puasa itu, masuknya surga nanti secara rombongan. Masuknya secara rombongan. Maka ada infak rombongan. Jadi konsep Muhammadiyah mengajarkan bahwa konsep rombongan atau jamaah itu adalah semata-mata perintah Al-Quran. Pengajian jamaah. Ya, kemudian infak jamaah. Ya. Itulah yang kemudian berkembang. Semua dilakukan secara rombongan, secara bersama-sama. Coba ibu-ibu, itu kalau besok teman sakit di rumah sakit kan melakukannya bersama apa? Bersama-sama. Rombongan, urunan. Urunan toh? Nah, kalau urunan itu sing 100.000 karo 10.000 kan ora ketok padha. Biasanya sing 10.000 malah kepengen meneh tak gawane oleh-oleh kan. Jadi asal ada orang yang kepengen nggawa oleh-oleh, kowe mesti titeni iku urunannya sithik sekalian. Iya toh? Urunannya sithik sekalian. Nah, semua dilakukan secara rombongan. Muhammadiyah besar itu juga karena dilakukan secara rombongan. Jadi infak rombongan. Tidak mungkin, Bapak dan Ibu, saya pengajian itu Selasa pagi di Muntilan, bangun gedung dakwah 800 juta. Terus, Pak gimana ya? Sudah pengajian Selasa pagi jam 7 sampai jam 8. Aneh toh? Muntilan, orang wangun misalkan pengajian kok Selasa waya yang nyambut gawe. Nah, itu pesertanya apa? 800 orang duduk semua. Ya sudah gini saja, kita tetapkan wakaf uang. Wakaf uang 1.200.000 diangsur 1 tahun, berarti 1 bulan 100.000. Kali 1 tahun 1.200.000. Kali 800 jamaah 1 tahun gedungnya jadi sekalian. Tapi itu harus melalui, bukan infak. Nah infak sak geleme dhewe. Wakaf tunai, wakaf uang. Karena wakaf itu kan pahalanya selalu mengalir dan jelas programnya. Kalau sudah ingin membangun gedung dakwah, biayanya berapa, kemudian ditawarkan wakaf, itu namanya wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu adalah wakaf yang diserahkan dalam bentuk uang, uangnya disimpan, hasilnya dikembangkan. Nah, kan itu, ini wakaf uang. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, yang dulu di Indonesia itu wakaf, itu harus benda yang tidak bergerak. Apa? Tanah. Sekarang tanah kan harganya mahal sekalian. Daripada diwakafkan enak dijual untuk kawin lagi sekalian. Kan begitu sekalian. Bapak dan Ibu yang berbahagia ya. Jadi ini tadi PDM Kendal itu yelnya bagus. Quran, kemudian apa? Salat, infak. Ya, tidak akan rugi infak itu, malah berkembang. Bapak dan Ibu, saya ingin membuktikan bahwa wakaf infak yang dilakukan itu berkembang. 1,5 tahun yang lalu itu istri saya meninggal. Saya nangis. Saya biasanya kalau tidur tidak sendirian, ada yang ngomong, diajak ngomong, tidak ada yang ngomong. Saya nangis, ya Allah. Salah saya apa kok tidak segera engkau beri pendamping lagi?
Itu loh ceritanya. Terus saya pengajian wakaf tunai di Kudus. Kudus, kemudian saya wakaf. Semua wakaf. Saya juga ya sudah saya wakaf, tapi saya separuh dulu. Nanti kalau saya dapat pendamping, saya penuhi 1 unit kan gitu. Betul Pak, dipenuhi. Terus saya hanya minta, ada suara, bojomu mbok jaluk sing kaya apa? 1, sing sholihah, 2 sing taat, nomor 3 sing cantik, nomor 4 sing nom. Dipenuhi betul sekalian. Alhamdulillah, bojoku ya soleh, ya sholihah, ya taat, ya nom kuwi lho wonge tak tutup jare lho. Mudah, berdiri. Minta loh. Wes bapak-bapak ngetine sedelok wae aja baru yo. Bapak dan Ibu, itu adalah bekas asar infak. Ini adalah bekasnya infak. Infak yang saya tunaikan membekas, diganti oleh Allah secara langsung. Nah, saya terus dikirim semua. Beliau ini adalah ketua penyelenggara TKABA 27 sekalian. Loh, seolah-olah nek nikah nanti beda organisasi bingung. Nah, bingung piye? Aku ra kunut, dhek kunut dhewe kan susah sekalian. 1 ya, sholihah. Ya, kemudian yang kedua, muti'ah, taat. Posone itu lu saya kalah sekalian. Poso sunnah kok terus. Lah saya bilang, saya kan dosen fikih, penjikan kok poso sunnah. Wis duwe bojo kuwi ora poso, bengi-bengi kelon kuwi ganjarane padha karo poso, saya bilang. Itu kata Imam Hanafi. Lah terus sing apik kan yo ngene Mas, sing apik iku ya poso, ya tetep kelon. Orang usah poso ganjarannya padha kok saya bilang gitu. Nah, tapi tetap puasa dan tetap melayani sekalian. Nah, itu ya. Terus ya 1 ya sholihah, taat. Cantik, ayu sudah. Terus muda semangatnya. Gitu. Pak sini kok bocor coba. Pak Ali ngendika, loh istrinya kok masih muda? Ya betul. Piro Pak? 48 saya bilang gitu sekalian. Kok kepengen anggar ketok sing nom ketok terus dilirak-lirik. Bapak dan Ibu, jadi saya matur, ini dengan maksud apa? Bahwa infak itu tidak akan rugi, gitu loh. Tidak akan rugi, saya infak dapatkan ganti. Yang kedua, saya infak lagi, kemudian dapat ganti. Apa? Jadi petugas haji sekalian. Nah, alhamdulillah maka Bapak dan Ibu maka bangkitkan diri kita untuk menjadi orang yang suka berinfak, suka memberi. Jadi di dalam surah As-Saff itu ayat 10 dan 11 di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kamu tahu orang-orang yang beriman ada bisnis yang dihindarkan dari api neraka? Ada bisnis perdagangan yang Allah akan menjamin tidak akan masuk neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. 1 apa? Bi amwalikum baru wa anfusikum. Jihad itu dengan harta kamu, orang usah heman sekalian. Bersungguh-sungguh dengan harta yang kamu miliki, kemudian bi amwalikum wa anfusikum baru dengan tenagamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua kamu lakukan jika kamu memahami, kamu mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu, jadi YEL yang dikumandangkan oleh PDM Kendal itu betul-betul diilhami oleh Al-Quran. Nah, jadi mari kita bersama-sama rombongan, jangan rombongannya rombongan yang tidak baik. Sebab kan di surah Az-Zumar itu ayat 72 kan ada rombongannya orang-orang yang tertutup mata hatinya.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang tertutup matanya itu masuk neraka secara rombongan. Maka ada rombongan itu ya rombongan korupsi ya ada bukan ya. Rombongan korupsi itu ya ada, tapi tempatnya tidak di surga, tempatnya di neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian sekalian, itu yang kaitan dengan jam'iyah. Jadi Muhammadiyah itu dibangun karena kita mengamalkan ayat infak itu. Dan kita ketahui, kita ini kan dibentuk oleh Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Itu kan? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Kita dibentuk oleh Ramadan menjadi manusia takwa. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, kita ini di akhir Ramadan itu kan dikumandangkan yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian dengan iktikaf. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu, apa hasilnya iktikaf dan apa hasilnya Lailatul Qadar? Tidak pernah itu disampaikan oleh para mubalik. Nek wis iktikaf iku entuke apa? Kan itu. Nek wis entuk Lailatul Qadar itu tandanya seperti apa? Kan ada tandanya itu. Ada tandanya sekalian. Tandanya aja. Kalau orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu ada tandanya. Nah, ini harus dibaca dengan ayat yang lain sekalian. Jadi Lailatul Qadar itu kan dimulai bahwa orang itu ya memperoleh sesuatu yang nilainya semalam sama dengan 83 tahun. Seperti apa itu? Inilah orang-orang yang tadi disebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya taubatan nasuha. Siapa dia? Satu sekalian, dalam sejarah itu disebutkan seorang yang bernama Wahsy. Wahsy itu dosanya sudah tidak bisa dihitung dengan deret ukur. Sudah memenuhi sudut langit dan perut bumi. Datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah dosa saya bisa diampuni oleh Allah? 82 tahun. Paman Rasulullah yang bernama Hamzah itu dibunuh, diambil hatinya, dimakan. Itu seorang yang bernama Wahsy. Kalau ada orang begitu kira-kira Bapak dan Ibu jawabnya bagaimana? Bisa diampuni apa tidak? Rasul nggak bisa jawab. Rasul tidak bisa jawab. Akhirnya turun ayat surah Az-Zumar ayat 53. Kul, katakan hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, hei hamba-hambaku yang dosanya sudah melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Allah akan mengampuni dosa kamu semua. Itu artinya Bapak dan Ibu, Lailatul Qadar itu harus ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan itu yang ada di sini. Maka Nabi menyebut di dalam sebuah hadis, di mana ya Rasulullah letaknya takwa itu? Nabi menyebut at-taqwa huna wa yusiru ila sadrihi. Takwa itu di sini loh. Oh gitu. Takwa itu ada di dalam dada. Takwa itu adalah kecerdasan emosional. Takwa itu adalah kecerdasan emosional, ikut merasakan orang lain itu seperti apa. Nek wong liya itu dijiwit lara, ya aja njiwit wong liya. Maka puasa itu sebetulnya sekalian adalah ikut merasakan bagaimana orang lain itu seperti yang kita rasakan. Makanya nyuwun sewu, nek poso niku wong sugih karo wong miskin padha menapa mboten? Sama-sama apanya? Dan sama-sama butuh mangannya. Nek buka niku kira-kira wong sugih butuh makan ndak? Butuh, wong miskin ya butuh
makan. Malah wong sugih itu nek meh buka niku nang ngarep TV metenteng ling ngenteni adzan sekalian. Soalnya apa wong sing biasa wong sugih niku ora sabar, ora tahan lapar. Nek wong miskin kan tahan lapar. Coba orang miskin itu puasa 5 hari 5 malam ndak makan kan betah karena ora ono sing dipangan. Nek wong sugih kan ora ya. Putrane kono TV ora adzan pindah dik ya. Itu artinya bahwa makan itu kebutuhan yang membahagiakan semua orang. Makanya kita diajar yang puasa, tidak hanya menahan itu sekalian, tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa kan tidak gitu. Nah, itulah kemudian apa? Ini loh, takwa itu di sini. Lah kemudian kita diajarkan untuk meningkatkan takwa kita yang di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan ternyata Bapak dan Ibu coba cari dalam Quran yang namanya paling takwa itu bukan karena giat puasa sunnahnya tidak. Bukan karena lama sujudnya tidak. Kalau ada imam, kemudian sujudnya panjang, gitu kira-kira apa sekalian? Gue mesti niati kepingin supaya darah itu oksigen yang mengalir ke otak itu lebih banyak. Padahal sebetulnya tidak begitu. Orang yang paling takwa itu bukan karena panjang sujudnya, bukan karena giat puasa sunnahnya, enggak. Coba nanti dicek pada surah Al-Lail ayat 17-18. Ayat 17 itu menyebut wasayujannabual atqa. Orang-orang yang paling takwa itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wong sing lomo sekalian. Nek cara Kendal wong sing nyah-nyoh. Oh. Wong sing takwa itu nyah-nyoh. Ya, itulah yang di dalam Al-Quran, wong sing nyah-nyoh kuwi itu tidak akan diganggu oleh iblis, enggak. Karena apa? Spontan. Njaluk nyoh. Kadang-kadang kita enggak. Itulah yang disebut dengan mukhlas. Beda karo mukhlis. Mukhlis itu nglakoni kebecikan tapi kadang-kadang isi kelingan. Lho aku ndik wingi kuwi wis mbayar infak kok mbok tarik neh. Itu berarti masih pada kategori mukhlis. Nek mukhlas tidak. Mukhlas itu sadar iblis itu sudah ditetapkan Allah menjadi tersesat ya di dalam surah apa itu? Surah Al-Hijr itu. Ayat 39 itu sebutkan. Qala rabbi bima aghwaitani la uzayyina lahum fil ardi. Karena engkau ya Allah sudah menetapkan saya itu sesat, maka akan saya jadikan, saya sesatkan manusia itu memandang baik, memandang indah perbuatan yang jahat. Ya, jahat dipandang terus. Ya, jahat dilakoni terus seolah-olah perbuatan jahat itu menjadi baik. Itu perbuatan iblis. Dan itu ganggu manusia. Nah, kan gitu. Itu ganggu manusia sampai-sampai Bapak tahu enggak, undang-undang itu dirubah. Pemilihan presiden 40 menjadi 35. Itu rak gaweane Bapak dan Ibu ya. Itu karena apa? Karena enggak mukhlas itu. Lah, terus ayat 40 surah Al-Hijr itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Wong nek ikhlas ndak begitu. Ora usah ngapusi ndadak nganggo mobil SMK barang. Ora usah ngapusi lah ya. Orang kalau bener, Pak Rosyan panjenengan itu nontoni gelare profesor, Anda usah pakai pengacara. Loh ini buktinya. Langsung. Itu kan jelas, Pak gelarnya dokter mana? Ini loh gelar saya. Orang usah ndadak golek apa?
itu kalau ada pembuktian terbalik bahwa yang bersangkutan itu jelas ora untung jenenge kuwi Jawa kabeh. Mulane nek sape mlebu surga kudune diganti jenenge. Ya. Ganti. Lumayan pandai diganti Pak Ali Widodo lumayan masuk surga. Ali masih ada alinya. Jenenge ora Ali Widodo kok. Jangene itu njaluk sing nom terus kok piye? Ora gelem to. Ya jelas itu besok itu jadinya intiping neraka yo ngono kuwi sekalian. Ndak apa-apa biarkan aja. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi itu mukhlas. Jadi mereka yang paling takwa itu adalah orang-orang yang suka memberi bahasane Tegal nyoh-nyoh. Nek cara Pak Muslim itu nyah-nyoh, breh, weh. Itu adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa bukan karena nek khutbah kuwi ittaqullah, orang ngono sekalian. Kita kan kadang-kadang terpesona. Pak Rosyan tuh khutbahnya wah mengharukan ittaqullah. Lho kowe piye? Aku ndredeg ngene iki karena aku ora disiapno minuman tak kandhani sekalian lah. Oh kalau di sini enggak apa-apa karena biasa sekalian ya. Artinya biasa tidak menyiapkan minuman sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati. Itu dosa terhadap Allah pada bulan Ramadan itu diampuni semua selama 11 bulan yang lalu. Tapi dosa terhadap manusia itu kan belum selesai. Dosa terhadap manusia harus dicari di mana manusia yang ketika itu melakukan perbuatan dosa. Ada sebuah kisahnya Ibrahim Adham, seorang sufi besar. Ibrahim Adham itu ketika pulang haji, dia mau ke Masjidil Aqsa, kemudian dia belanja kurma. Kurma setelah dibungkus, diikat sekalian, ada kurma yang jatuh. Diambillah, dipungutlah oleh Ibrahim Adham, dimakan. Itu Ibrahim Adham langsung melanjutkan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Dia berada di Qubbatus Sakhra. Itu masjid yang kubahnya kuning itu. Ya, Dome of the Rock itu, ya, Qubbatus Sakhra ketika ada tempat di situ ketika menjadi pijakan Nabi Mi'raj itu. Bapak dan Ibu PDM kenal berumah ke sana ya? Ke sana gratis mau enggak? Saya tawari ke sana gratis mau apa enggak? Jalan kaki sekalian itu gratis sekalian. Lah, pesawat larang kok gratis sekalian. Saya pernah di sana sekalian ya, pernah di sana seminggu. Itu di sana ada kubah kuning. Itulah Ibrahim Adham ketika di situ sholat, zikir, kemudian dia mendengar ada suara, loh Ibrahim Adham yang doanya terkenal dikabulkan, sekarang tidak dikabulkan. Ada dua malaikat yang dialog. Kenapa tidak dikabulkan? Karena dia makan barang yang tidak halal. Satu biji kurma dimakan, kembali ke Mekah sekalian. Perjalanannya 1 bulan. Sampai di Mekah, dicari orang yang jual kurma itu ternyata sudah meninggal. Nah, kemudian yang jualan anaknya. Nah, terus apa? Ini gara-gara hanya makan kurma 1 butir, doanya tidak dikabulkan. Apalagi mangan barange hartane wong sak Indonesia digawa karo Cina. Coba sekalian. Kon ndonga piye wong ndonga ora iso salat ya paring salat yang Syria. Di PP itu salatnya Syria. Yang salah ya wong PP wis ngerti wong kono kok kaya dikon ngimami dadi salat kan gitu. Ngerti dosane gede kok kon dadi imam kan gitu. Yang salah kan sing suruh apa sing nglakoni. Rumangsane tamu dihargai. Ora ben jadi imam itu ya imamnya adalah yang punya rumah Sohibul Bait itu. Nah, Bapak dan Ibu, terus bagaimana? Ditanya, Nang, Bapak ning sudah sedo, Pak. Saya pernah makan kurma yang jatuh itu, saya kira
itu kurma saya ternyata bukan. Itu sudah saya makan. Saya minta dimaafkan. Terus bapak sudah meninggal. Kamu anaknya? Ya, saya bisa memaafkan. Tapi saudara-saudara saya bagaimana? Sekalian. Akhirnya apa? Dicarilah saudara-saudaranya, itu ada 9 saudara sekalian. Nah itu ketemu semua, dimaafkan. Ibrahim Adam kembali ke Masjidil Aqsa, zikir lagi, kemudian 2 malaikat tadi berdiskusi. Itu loh, Ibrahim Adam sekarang doanya sudah dikabulkan. Karena apa? Dia sudah meminta maaf kepada orang yang diambil sebagian hartanya. Maka ada hadis yang berbunyi kan, apa itu muflis? Kamu tahu enggak para sahabat yang disebut dengan bangkrut itu? Bangkrut itu dalam bahasa al-muflis, di dalam hadis disebut atadruna mal muflis. Kamu tahu enggak orang yang dinamakan bangkrut itu? Nabi menyebut, sahabat menyebut al-musflisu fina malla dirham malahu wala mataun. Yang namanya bangkrut itu ya enggak punya perhiasan, enggak punya rumah, bojone minggat gitu. Tapi bagi Nabi enggak. Al-musflisu mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Bangkrut itu besok orang-orang yang datang pada hari kiamat kelak membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, tetapi alladzi qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wasakaf wasafaka damahada. Mukhlis itu dia datang besok pada hari kiamat membawa seumbruk ibadahnya, tapi dia sering mencaci orang lain. Dia memakan harta orang lain. Dia memakan undang-undang negara Republik Indonesia. Jangan dikira makan harta itu bukan. Makan harta orang itu adalah mestinya jatahnya presiden 40 tahun, 5 tahun diajukan. Ya, itu makan harta orang, tidak makan harta, makan undang-undang sekalian. Oh itu seperti apa? Saya yakin menurut hadis ini tidak akan diterima. Akhirnya apa? Nabi menyebut summa tarakhat finnar. Orang-orang yang begitu itu akhirnya nanti masuk di neraka. Maka pentingnya sekalian meminta maaf kepada yang masih hidup. Ibrahim Ad-Dasuki, seorang tokoh sufi ya. Saya sekarang ngaji fikih itu kalau di ngaji fikih, ngajar fikih kalau di kampus sekalian. Sebab kalau nanti ngaji fikih tidak di kampus, nanti saya seperti Pak Ali tidak diberi jatah pengajian di Boja. Itu gara-gara ngaji fikih. Ngaji fikih itu saya gara-garanya coba bagaimana karena Muhammadiyah Boja membangun rumah sakit. Saiki kurbannya, dana kurbannya itu dikumpulkan duit, 1/3 dipotong, 2/3 untuk bangun rumah sakit. Itu namanya fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Yang nyusun Yusuf Qaradawi. Nah, kemudian apa? Parosian iki kurban kok dialih-alihkan kan itu ya. Akhirnya saya tidak dipakai lagi. Alhamdulillah ora tangi esuk sekalian kan itu ya. Nah, padahal sakjane kan terus bagaimana? Pilih mana? Yang wajib atau korban itu hukumnya sunnah. Saya cerita. Pak, Bu, saya dulu tahun 2003 ada seorang mahasiswi, kan dia itu ingat nek korban itu jangan sampai diambil apapun, sebab itu besok jadi kendaraan. Ya, terus mahasiswa datang ke rumah semester 7, Pak Rosyan, saya ini mau DO. Kenapa? Saya tidak bisa bayar kuliah. Kalau Bapak itu korbannya saya minta untuk bayar kuliah. Daripada besok naik kambing kan enak naik saya, gitu sekali ya. Kira-kira kalau ditanya Bapak diberikan mahasiswa atau diberikan kambing? Diberikan mahasiswa atau diberikan kambing? Oh. Dari nilai korban itu sunnah, membayar SPP itu wajib, harus didahulukan yang wajib. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Tapi kita di Muhammadiyah tidak mikir ngono urung mampu. Akhirnya saya dicorek dari daftar mubalik di Boja sekalian. Ini gara-gara Pak Ali kok ya.
Oh, enggak apa-apa. Enggak, artinya tetap jamaah itu diberikan pencerahan. Kalau kita tidak membaca literasi, kalau kita kurang literasi tidak bisa. Maka Pak Haidar itu coba pertajam literasi. Mengajak untuk mempertajam literasi itu lebih sulit daripada mengajak demo. Ngajak demo itu lebih mudah daripada ngajak untuk mempertajam literasi. Mau coba sekalian. Kita bacaan kita terbatas, paling pada Mbah Google atau AI itu ya. Apa? Artificial intelligence itu ya, apa inteligensi buatan itu. Buku kita mungkin enggak. Jadi kalau kita ini berangkat dari sebuah teori, itu kemudian disampaikan, kadang-kadang yang muncul semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ada Ibrahim Ad-Dasuki yang kedua. Jadi kalau seseorang itu salah, kok tidak segera minta maaf, minta dihalalkan, itu doanya tetap dihambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hadis itu, ada seseorang yang rambutnya kusut panjang, kemudian apa memanjangkan tangannya, yamuddu yadahu, memohon doa kepada Allah. Kemudian bagaimana doa kamu bisa dikabulkan? Karena apa? Wa mat'amu haramun, yang kamu makan itu haram. Ya, wa masrabu haramun, yang kamu minum itu haram. Wa malbasu haramun, yang kamu pakai itu haram. Tidak mungkin doa kamu dikabulkan. Itu kemudian Ibrahim Adham itu taubat, kemudian mencari supaya kesalahannya itu dimaafkan oleh apa yang disakit, yang dirugikan sekalian. Maka sekalian, yang kedua kasusnya Ibrahim Ad-Dasuki, seorang sufi besar, biasanya itu kalau menjelang Ramadan ziarah ke makam. Untuk apa? Untuk mengingat mati. Kadang-kadang kalau kita sudah Muhammadiyah itu kan tidak ada tradisi ziarah ya. Harusnya ziarah itu karena apa? Untuk mengingat kematian. Nah, Ibrahim Adham itu karena hatinya suci, bersih, dia bisa berkomunikasi dengan apa yang di luar alam nyata ini. Masuk ke makom sambil berdoa, dia melihat ada salah satu muridnya sekalian yang tinggal di istana mewah, tetapi sebentar-sebentar pucat mukanya dan nangis. Ditanya, anakku, kamu bisa tinggal di istana mewah ini karena apa? Ini karena saya ketika hidup Ustadz, itu saya ibadahnya kuat, puasanya kuat, ya, kemudian sedekahnya kuat. Lah kamu kok kemudian apa? Kamu pucat, kemudian gelisah kenapa? Itulah Ustadz, sebentar lagi akan ada ribuan lebah yang menyengat lidah dan tubuh saya. Kata muridnya yang sudah meninggal itu sekalian. Lah kamu tidak minta maaf kepada Allah? Sudah Ustadz, saya sudah minta maaf kepada Allah dan kata Allah, saya sudah tidak punya kesalahan dengan Allah. Sudah bersih. Lah apalagi saya punya kesalahan dengan seorang perempuan. Dulu perempuan itu saya ajak supaya bisa menjadi istri saya. Ditolak. Nah, itu maka padahal saya doanya sangat dikabul, ditolak. Ketika ditolak, saya sampaikan pada orang banyak bahwa dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Padahal tidak. Bedakan itu. Makanya dulu istri saya begitu saya minta, Dek, kamu mau jadi istri saya? Langsung mau. Langsung mau sekalian. Nah, terus apa sekalian? Akhirnya kamu tidak minta maaf, tidak bisa Ustaz. Setiap perempuan itu, gadis tua itu menangis. Tangisannya itu gembrembeng, itu berubah jadi lebah. Ribuan lebah menyengat tubuh dan lidah saya. Nah, terus pesannya apa? Bapak dan Ibu, maka kita tidak usah memendam dendam dan iri pada orang lain. Perintahnya Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 199 mengajarkan di sana, khudil afwa, berikan maaf.
Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ajaklah untuk berbuat baik dan jangan berbuat bodoh kepada orang lain. Jadi perintahnya adalah khudil afwa, berikan maaf. Jangan sampai seperti muridnya Ibrahim Ad-Dasuki, sudah meninggal, tinggal di Islamabad, tapi semuanya menjadi tidak nyaman sekalian. Kasihan kalau begitu. Oleh karena itu, mari kita bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini, perintahnya Al-Quran, khudil afwa, memberikan maaf. Sehingga tidak menjadi beban orang lain ketika orang lain itu berbuat salah atau khilaf kepada kita, Bapak sekalian. Nah, jadi istri saya bilang, aku itu loh mas, ora tau nyalai wong, ora tau nglarak gitu wong, kok dilarak no ati wong. Hah? Gitu. Istri saya kemarin itu mukanya murah, gatel semua. Saya kan bisa membaca, ini mesti orang sakitnya bukan sakit medis. Betul nggak sakit medis? Kemudian saya obati. Saya baca sesuatu, kemudian saya tiup mukanya, itu sembuh sekalian. Nah, maka Bapak dan Ibu kalau ada yang sakit ke tempat saya, tapi ini non medis gitu. Akhirnya sembuh karena apa sekalian? Betul itu. Hanya gara-gara makan diberi makan salad orang lain, makan habis itu sakit semua. Lah aku ya mesakake lho, wong ayu-ayu kok kaya ngene. Ya, itu betul-betul bisa cerita. Ceritakan itu pada orang lain. Terus sing ngobati sapa? Bojone dhewe. Bojone wong Muhammadiyah tapi ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya orang yang biasa ingat kepada Allah, ahli zikir, ora zikir subhanallah. Enggak begitu. Zikir itu artinya eling kepada Allah. Jadi orang baik itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, takutlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah di mana saja berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamuhuha. Ikuti perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Nanti akan terhapus dengan sendirinya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan perbuatan, dengan pergaulan yang baik sekalian. Jadi mari kita tidak usah nunggu orang minta maaf kepada kita, karena tadi kita mengamalkan Al-Quran. Pertama kan tadi izinnya Quran, salat, infak. Bapak dan Ibu sudah saya buktikan. Infak, karena infak saya dapat istri. Jadi bapak-bapak kalau mau dapat istri lagi banyak infak. Ya, banyak infak. Insya Allah dapat istri lagi. Bapak-bapak percaya apa? Nganut Quran, tadi Quran, manut apa Quran? Quran itu kan menyebut wa angkihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum yang kunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkan itu orang-orang yang masih jomblo. Nah, kalau takut miskin pasti jadi kaya. Buktikan Bapak dan Ibu dulu saya, Bapak sebelum menikah punya apa? Enggak punya apa-apa toh? Setelah menikah kaya kan, rumah punya, anak punya, sepeda motor punya, mobil punya. Itu baru nikah satu sekalian. Kalau nambah kira-kira bagaimana? Oh, bapak-bapak itu termasuk pengecut sih, jadi sudah tahu kalau nikah itu kaya kok hanya nikah satu. Bapak dan Ibu, saya juga begitu, satu saja ya, untuk selamanya. Jadi bapak-bapak kalau mau menikah lagi, tunggu istrinya meninggal terlebih dulu sekalian itu. Harganya mahal itu sekalian ya. Nah, jadi perintahnya Quran, manut dengan Al-Quran tadi ya, jelas apa? Maafkan, berikan maaf. Yang kedua apa? Salat, jelas salat itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Kita diberikan nikmat yang sangat melimpah. Inna a'tainakal kausar. Fasalli, salat. Yang ketiga infak. Dibuktikan, saya sudah membuktikan sekalian dengan infak saya memperoleh istri. Maka infak tidak akan merugi. Itu mungkin Bapak dan Ibu akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih bagus. Bapak dan Ibu, ternyata saya sudah 1 jam. Ini sudah jam 11 kurang 10. Saya kira kita cukupi sampai di sini sekalian. Itu intinya sudah, jadi ukhuwah sudah, jam'iyah sudah, dan kemudian sesuai dengan YEL PDM Kota
Tegal, Kabupaten Tegal. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sampai pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya Rabbi ya alimas sarair. Ya man wala ghairuhul latiful khabir. Anta jabri wa anta ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilih ma alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kulli ajilihi wa ajilih ma alimna min wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi tambahan amal soleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada musafahah, betul Pak Agus? Monggo dipersilakan kalau ada musafahah. Saya tidak ikut, saya pamit Pak, karena sudah jam 11 kurang 10. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Rosihan. Izin berkenan seluruh hadirin untuk bisa berdiri. Bapak Rosihan mau kontur, jadi kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Silakan kameramen yang lain boleh maju. Ya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Oh, 5. Ya, itu kodenya Kendal. 1, 2, 3. Ya, senyum Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Berkenan untuk duduk kembali. Sebelum acara dilanjutkan, mohon perhatian, ada pengumuman. Untuk mobil, pemilik mobil apa ini? Mobil dengan nomor plat H1077LN, kemudian satu lagi H1595 EM dan K8596WH. Ustaz Jabiding. Mohon berkenan untuk bisa bergeser karena mobil Ustaz Rosihan akan keluar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara masih dilanjutkan. Mohon untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Tapi sebelum acara dilanjutkan, saya mendapatkan pesan karena kita harus menghargai karya cipta, begitu nggih Ustaz nggih. Jadi tadi jingle Asoy. Ini pencipta lirik dan aransemennya, ini adalah Bapak Ahmad Sofi Irwanto SPD. Kemudian korektor liriknya adalah Ustadz Ihsan Intizam dan vokalisnya kita sudah tahu bersama adalah Ibu Khairul Ummah SPD. Oke, baik. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan penyerahan reward ya kepada 3 PCM dengan kinerja terbaik. Ya, siap-siap ini Bapak Ibu ya. Bapak-bapak terutama ya.
akan diserahkan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Bapak Haji Muhammad Nur Agus Hidayat ST. Kami undang 3 PCM dengan kinerja terbaik 3. Ya. Musiknya mana, Mas? Ya, Bapak Ibu silakan diperhatikan untuk kinerja terbaik 3 PCM Patean. Silakan untuk bisa maju ke depan. Boleh KSB-nya maju semua ya, Bapak? Boleh. Kemudian kinerja terbaik 2 PCM Rowosari. Ya. Ya. Dan selanjutnya PCM terbaik 1. Bapak Ibu sudah bisa tebak? PCM Waleri. Mohon untuk bisa maju ke depan panggung dan Bapak Muhammad Nur Agus ST untuk bisa menyerahkan penghargaan. Silakan. Ya, mana ini? Oh iya. Selanjutnya kita undang akumulasi kehadiran terbanyak. Jadi Bapak Ibu ketika ada kegiatan PDM jangan lupa menghadirkan seluruh anggotanya ya, karena hari ini juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah memberikan penghargaan luar biasa. Akumulasi kehadiran terbanyak pada hari ini yang ketiga adalah majelis apa ini? Nggak bisa dibaca nih. Pemberdayaan masyarakat. Oh, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Monggo silakan. Ya, ini anggotanya banyak, yang datang banyak, jadi diakumulasi begitu, ya. Silakan Bapak. Untuk yang kedua adalah Majelis Lingkungan Hidup. Ya, hah? Ya, ya. Ini sebetulnya pendamping dari koordinator bidangnya boleh mendampingi loh, satu kebanggaan. Dan akumulasi kehadiran terbanyak pertama adalah Majelis Tablik. Penyerahan reward kepada 3 UPP dengan kehadiran terbanyak akan diserahkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sodik Purwanto MPD. Kami silakan. Kami ucapkan selamat kepada 3 PCM dengan kinerja terbaik dan 3 UPP dengan kehadiran terbanyak. Setelah mendapatkan reward,
Semoga bisa menjadi inspirasi bagi PCM dan UPP lainnya di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin, demikian acara Halal Bihalal, pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal, tahun 1446 Hijriah atau 2025 Miladiyah telah usai. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Acara akan dilanjutkan dengan mufasohah atau saling berjabat tangan dan dilanjutkan dengan ramah tamah yang akan diselenggarakan di lantai 1. Saya Yuda Ayu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak silakan dari unsur PDM untuk bisa di depan menghadap ke hadirin dari tamun. Juga dari pimpinan daerah Aisyah. Silakan berada di depan untuk bapak-bapak tamu undangan bisa bersalaman dengan unsur PDM dan ibu-ibu dengan Aisyah. Monggo ibu bapak semuanya. Setelah itu langsung saja setelah ini selesai kemudian bapak ibu bisa ke untuk beramah tamah sambil sebuah lagu ibu bapak mengiringi ibu bapak bermusyawarah. Sebuah lagu untuk ibu bapak dari LSBO. Magadir. Monggo. Monggo ibu bapak. Magadir ya qalbil alam. Magadir ya qalbil alam. Magadir bintang bilala Magadir. LM dan H1595EM Terios dan K8596WH. Mohon berkenan untuk menggeser mobilnya. Terima kasih.
على النيات أهلنا والفرقنا وكنا بعاد عايزنا Panitia silakan boleh berkumpul untuk foto bersama. Oke Ibu Bapak, monggo. Oke wes, lagu ini terakhir penutup mawon pun. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Oke, sementing. Ayo dewe. Sak sembarang. Oke. Masih sondele, masih sondele ha, telanoko.
Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Rabbi la uridu siwa, yang tahu qalbi kullama nada, Ishrah sadri bidzikri ya Allah, yasir amri fi kulli ma alqa, nawwir darbi wafatni ya Rabba, hantani sidauman ya Allah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fi dzikri rabbi natma'innu qalbi, wa tadhubu ahzani wa yufaru dhanbi. Ishrah sadri bi dzikri ya Allah, yasir amri fi kulli ma alqa, nawwir darbi wafatni ya Rabba, anta nisi dauman ya Allah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Masih sondele kuyu Allah, tuku nako si sotol bila kalau jingga Ishrah sadri bi dzikri ya Allah, yasir amri fi kulli ma alqa. Ishrah sadri bi dzikri ya Allah, yasir amri fi kulli ma alqa, nawwir darbi wafatni ya Rabba, anta nisi dauman ya Allah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wes bar, mana? Oke, bonah yuk mam yuk. Burung sarapan. Apa itu burung sarapan? Semangat. Asoy.
Terima kasih untuk kru dan sound. Luar biasa mensupport suksesnya acara hari ini. Tenan pokoknya acara-acara sound system orang mendukungnya gembrut. Anaknya kayak sedih loh pokoknya. Wah luar biasa es Murin. Tambah meneh es dong. Pokoknya neng tinggonnya kira sone penak ya, sone ra penak ya